Rasulillah. Amma ba'd. Maha suci Allah, pemilik segala ilmu, yang maha mengetahui, yang menjadikan Al-Quran untuk dipedomani dari waktu ke waktu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seorang hamba Allah yang anggun kepribadiannya, luhur budi dan tutur katanya. Ia sanggup mengubah tatanan hidup manusia sebagai ujung tombak pembawa pelita kehidupan dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari kebiadaban menjadi zaman penuh peradaban hingga saat ini. Ia adalah sosok yang diakui oleh dunia, the best of the best, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin masyarakat Banggai Kepulauan, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jikalau bukan gerhana bulan yang akan terbit di matahari, jikalau bukan musabaqah tilawatil Quran, tidak akan kami datang kemari. Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman, keberagaman suku, budaya maupun agama. Di satu sisi, keberagaman tersebut akan menjadikan negeri ini unik lagi menarik. Namun di sisi lain, keberagaman tersebut akan menimbulkan berbagai konflik apabila tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Dari uraian tersebut, kami tergugah untuk menyampaikan sarahan Al-Quran dengan judul toleransi lintas agama dalam membangun Indonesia yang harmonis. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin masyarakat Banggai Kepulauan, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Lihatlah di negeri yang tercinta ini, banyak peristiwa intimidasi hingga intoleransi yang terjadi. Munculnya paham radikalisme hingga ekstremisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula rasa toleransinya. Dalam hal tersebut dengan jelas bahwa keberagaman bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga keberagaman ini dengan meningkatkan rasa toleransi dan menghilangkan intimidasi. Sebagai landasan Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh Qorim dan sari tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna allaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa u
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin masyarakat Banggai Kepulauan, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain mengatakan, terdapat dua kisah penyebab turunnya ayat tersebut. Yang pertama, ketika Rasulullah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, di mana Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Namun penduduk Mekah meremehkannya seraya mengatakan, mengapa budak hitam itu azan di atas Ka'bah? Lalu turunlah ayat tersebut. Kemudian Rasulullah memperingatkan kepada mereka untuk tidak membanggakan keturunannya dan meremehkan orang lain. Yang kedua, ketika Rasulullah meminta kepada kaum Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu putrinya kepada Abu Hindun yang merupakan tukang bekam bekas budak. Namun mereka menolaknya dengan mengatakan, "Ya Rasul, bagaimana mungkin kami menikahkan anak kami dengan seorang bekas budak?" Kemudian turunlah ayat tersebut, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa asal usul seorang manusia yang mana tidak pantas apabila seseorang membanggakan derajatnya, membanggakan hartanya, membanggakan kedudukannya, dan membanggakan bentuk fisiknya. Karena hadirin, bukan harta, bukan tahta, dan bukan kedudukan sosial yang menentukan sebagai hamba Allah, melainkan ketakwaan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin masyarakat Banggai Kepulauan, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Islam menyebar luas karena kelembutan dan toleransi.
bukan karena kekerasan dan intimidasi, seperti yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 159 yang akan dilantunkan oleh Qori dan sari tilawah kami berikut ini. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah memulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad dengan kelembutannya berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan kaum Quraisy lainnya dengan kasih sayang. Para wali songo pun berhasil mengislamkan seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar yaitu Islam yang merangkul, bukan memukul, yang mengajak, bukan menginjak, yang meredam, bukan menendam, yang mendidik, bukan menghardik, yang mengilhami, bukan menghakimi, bersikap ramah, bukan marah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita stop radikalisme, stop ekstremisme dengan meningkatkan rasa toleransi dan menghilangkan intimidasi dengan saling mengasihi dan menyayangi. Jikalau tali hendak dipilih, ambillah kain duduk bersila. Jikalau pribadi hendak disiplin, amalkan hidup berpancasila. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, dari sarahan ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, Indonesia bangsa yang majemuk. Keberagaman merupakan ciri khas bangsa kita, dan ini merupakan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga untuk membangun sebuah bangsa yang harmonis. Yang kedua, toleransi merupakan pola hidup yang harus dijunjung. Jauhilah radikalisme, ekstremisme, dan intimidasi. Tebarkanlah salam dengan saling mengasihi dan menyayangi. Kiranya demikian sarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufik wal hidayah.